Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Sabila, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tematik PMI dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, langsung saja kita masuk pada pengantar hadis. Jadi, hadis disebut juga dengan sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Secara epistemologi, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Kenapa? Karena ia merupakan bayan atau penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Dalam proses memahami makna hadis, maka diperlukan metode. Nah, di sini kita akan membahas metode dalam memahami makna hadis. Metode dalam memahami makna hadis itu ada 4. Yang pertama, adanya metode maudhu'i, metode tahlili, metode ijmali, dan metode muqarron. Nah, sebelum kita masuk pada membahas tentang metode-metode dalam memahami makna hadis, kita harus mengetahui apa pengertian dari hadis. Nah, hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Sedangkan dalam terminologi, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai nabi, dan terkadang juga sebelumnya. Sehingga arti hadis di sini disamakan dengan sunnah. Nah, setelah kita memahami apa itu makna dari hadis, kita masuk pada metode dalam memahami hadis. Jadi, metode dalam memahami hadis itu ada 4. Yang pertama adanya metode maudhu'i, kemudian adanya metode tahlili, metode ijmali, dan metode muqarron. Yang pertama yang akan kita bahas itu adanya metode maudhu'i. Metode maudhu'i, secara etimologi, kata maudhu'i itu berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga, kata maudhu'i merupakan lawan kata dari kata al-raf'u atau mengangkat. Sedangkan secara terminologi, maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dalam masalah tertentu. Nah, jadi dalam metode maudhu'i ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan metode maudhu'i sendiri, yaitu yang pertama, dapat menjawab tantangan zaman, praktis, sistematis, dinamis, dan dapat dipahami seutuhnya. Kemudian untuk kekurangan metode maudhu'i yaitu memenggal hadis. Nah, jadi di sini adanya ciri-ciri dari metode maudhu'i. Ciri-ciri dari metode maudhu'i itu ada 3. Yang pertama yaitu menghimpun hadis-hadis yang membicarakan suatu topik tertentu dalam permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Baik, kita masuk pada metode tahlili. Jadi, secara etimologi, kata tahlili berarti menguraikan atau menganalisis. Adapun secara terminologi, metode memahami hadis secara tahlili adalah memahami hadis-hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut, serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah yang memahami hadis tersebut. Jadi dalam metode tahlili ini terdapat kekurangan dan kelebihan juga. Kelebihan dari metode tahlili ini yang pertama memiliki ruang lingkup pembahasan yang luas dan memuat ide serta gagasan. Sedangkan untuk kekurangan metode tahlili yaitu menjadikan petunjuk hadis bersifat tersial atau terpecah-pecah dan melahirkan syarah yang subjektif. Selanjutnya terdapat ciri-ciri metode tahlili. Jadi ciri-ciri metode tahlili yang pertama yaitu mengemukakan munasabah atau korelasi antara ayat atau surah. Kemudian yang kedua, memaparkan kandungan ayat serta maksudnya secara umum.
Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang dapat disimpulkan dari ayat, baik dari segi hukum, akhlak, dan lain sebagainya. Kita masuk pada metode ketiga, yaitu metode ijmali. Jadi, ijmali secara etimologis itu berarti global. Nah, global maksudnya adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam kitab hadis yang akan disyarah secara ringkas, tetapi dapat merepresentasikan makna liberal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami. Dalam metode ijmali juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan metode ijmali. Nah, kelebihan dari metode ijmali yaitu praktis dan padat, bahasa mudah dipahami, serta bebas dari Israiliyat. Kemudian, kekurangan metode ijmali. Kekurangan dari metode ijmali yaitu menjadikan petunjuk hadis parsial dan tidak ada ruang untuk menggunakan analisis yang memadai. Kemudian adanya ciri-ciri metode ijmali. Nah, ciri-ciri metode ijmali yang pertama yaitu pensyarah langsung melakukan penjelasan dari awal sampai akhir secara global tanpa adanya perbandingan. Kemudian yang kedua, penjelasan yang diberikan bersifat umum dan sangat ringkas. Yang ketiga, pada hadis tertentu diberikan penjelasan yang luas, tetapi tidak seluas dengan penjelasan yang ada pada metode tahlili. Kemudian kita masuk pada metode keempat, yaitu metode muqarron. Muqarron secara etimologis berarti syarah perbandingan atau pensyarahan yang dilakukan dengan membandingkan. Sedangkan secara terminologis, muqarron adalah metode memahami hadis dengan cara membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama, dengan atau tidak memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Dalam metode muqarron terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode muqarron yang pertama yaitu memberikan wawasan pemahaman yang relatif lebih luas dan membimbing kita untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Sedangkan untuk kekurangan dalam metode muqarron yaitu tidak relevan untuk pembaca tingkat pemula, tidak dapat diandalkan untuk menjawab problem-problem sosial yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Kita masuk kepada ciri-ciri metode muqarron, yaitu yang pertama, pensyarah menggunakan perbandingan analisis redaksional, kemudian yang kedua, pensyarah menggunakan perbandingan penilaian perawi, yang ketiga, pensyarah membandingkan kandungan makna dari masing-masing hadis yang dibandingkan, dan yang keempat, membandingkan hadis dengan hadis. Demikian video singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan untuk menguji pemahaman teman-teman tentang video yang saya sampaikan, maka teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan melalui link yang ada di kolom deskripsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.